Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada sesuatu yang sangat mengganggu pikiran saya sebagai seorang putra Indonesia yang nasionalis. Akibat kebijakan Presiden Jokowi untuk melarang ekspor nikel, salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa ini, Indonesia digugat oleh Uni Eropa di World Trade Organization atau WTO, ya, sebagai sebuah organisasi perdagangan global. Gugatan tersebut belakangan dikabulkan oleh WTO. Karena kalah, Indonesia wajib mencabut larangan ekspor biji nikel mentah ke Uni Eropa. Tapi kita masih bisa banding atas putusan tersebut. Pak Jokowi telah instruksikan jajarannya di pemerintahan untuk melawan terus dan hilirisasi nikel jalan terus. Teman-teman, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil biji nikel terbesar di dunia. Nikel merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Lokasi daerah penghasil nikel di Indonesia cukup banyak. Sebagian besar di wilayah Indonesia Timur seperti Sorowako di Sulawesi Selatan, GB di Halmahera, Luwu Timur di Sulawesi Selatan, Morowali di Sulawesi Tengah, Pomala di Sulawesi Tenggara, Tapunopaka di Sulawesi Tenggara, dan Tanjung Buli di Halmahera. Walaupun memiliki banyak manfaat seperti misalnya sebagai bahan baku baja dan stainless steel, nikel awalnya nggak sepopuler batu bara dan minyak bumi. Belakangan, dengan semakin banyaknya peredaran kendaraan listrik, nikel semakin dicari. Sedikit latar belakang, negara-negara Eropa sudah mulai meninggalkan kendaraan berbahan bakar minyak dan beralih ke kendaraan listrik. Sedangkan kendaraan listrik menggunakan baterai yang dapat diisi ulang menggunakan tenaga listrik. Nah, nikel adalah bahan baku yang paling penting pada industri baterai. Bahan nikel pada baterai membuat baterai dapat diisi ulang atau disebut baterai sekunder. Sebenarnya nggak cuma baterai kendaraan listrik, tapi juga smartphone, laptop, dan perkakas elektronik rechargeable lainnya. Singkatnya, nikel adalah masa depan industri energi dan Indonesia kaya sekali akan biji nikel. Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi melihat peluang ini. Tapi bukan lagi sebagai pihak yang menjual bahan baku kepada asing dengan harga murah, lalu membeli barang jadi dari asing dengan harga mahal, and then menyesal di kemudian hari, loh kok cadangan nikel kita sudah habis tapi kita masih gini-gini aja. Seperti yang kita alami dengan minyak bumi. Presiden Jokowi ingin ada nilai tambah, sehingga pengolahan nikel harus dilakukan di dalam negeri. Maka dibuatlah kebijakan hilirisasi nikel. Dibangunlah smelter produsen nikel olahan yang sudah memiliki nilai tambah. Asing kalau mau nikel Indonesia, silahkan berinvestasi di Indonesia. Buka smelter-smelter, bikin pabrik-pabrik baterai. Lakukan transfer of knowledge atau transfer ilmu agar Indonesia kelak mampu melakukan apa yang Eropa lakukan hari ini terkait teknologi maju atau advanced technology pengolahan nikel. Penting untuk dicatat, mengutip statement Presiden Jokowi 7 tahun lalu sebelum Indonesia punya smelter untuk mengolah nikel mentah, nilai ekspor nikel kita adalah 1,1 miliar US dollar atau 19 sampai dengan 20 triliun rupiah. Namun pada 2021 setelah kita punya smelter pengolah nikel mentah, nilai ekspor kita sebesar 20,8 miliar US dollar atau 300 triliun lebih kalau dirupiahkan. Nilai tambahnya sekitar 1.800%. Ini kita belum bicara multiplier efeknya seperti pembukaan lapangan kerja, munculnya kawasan industri baru, dan lain-lain. Untuk itu, Presiden Jokowi telah membuat kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah melalui Peraturan Menteri SDM nomor 11 tahun 2019. Inilah yang bikin Uni Eropa kelimpungan. Bagi Uni Eropa, apabila nikel diolah di Indonesia, maka industri baterai di benua biru akan banyak yang tutup. Sehingga itu memicu meningkatnya pengangguran di sana. Karena itulah kebijakan larangan ekspor nikel mentah ini kemudian digugat oleh Uni Eropa melalui WTO. Disclaimer ya, saya tidak anti Eropa.
Saya bahkan menyelesaikan studi S2 saya di Stockholm, Swedia atas biaya pemerintah Swedia. Swedia sendiri adalah anggota Uni Eropa. Saya juga punya banyak kawan di sana yang hingga kini kami masih berhubungan baik. Tapi seperti kata Presiden Jokowi, Indonesia juga punya hak untuk maju. Belakangan WTO mengabulkan gugatan Uni Eropa. Kebijakan larangan ekspor biji nikel Indonesia dinilai telah melanggar pasal 11 Romawi titik 1 GATT 1994 dan tidak dapat dibenarkan oleh pasal 11 Romawi titik 2 dalam kurung A, 20 Romawi dalam kurung D GATT 1994. Mari berpikir jernih. WTO pada dasarnya didirikan dengan logika ekonomi bahwa perdagangan bebas akan memperkuat ekonomi dan menguntungkan masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dari masing-masing negara. Indonesia, suka tidak suka, adalah anggota WTO. Indonesia, suka tidak suka, juga telah menikmati perdagangan global dalam kerangka aturan perdagangan global di bawah organisasi ini. Inilah yang membuat kasus ini menarik. Kita harus menangkan kedaulatan nikel kita dalam kerangka aturan WTO. Lucunya, ada pengamat dan politisi kita yang seperti memperjuangkan kepentingan Uni Eropa terkait kedaulatan nikel Indonesia. Ini yang membuat saya sedih sekali. Pak Faisal Basri, seorang ekonom senior yang juga pernah menjadi host di Cokro TV, bilang Indonesia jangan kepedean dengan bikin larangan ekspor. Misalnya seperti yang dilakukan oleh perusahaan Tesla. Karena adanya larangan ekspor nikel Indonesia, akhirnya Tesla menemukan alternatif baru. Sehingga Tesla tidak lagi menggunakan baterai litium berbasis nikel, melainkan berbasis biji besi. Dikutip dari kantor berita CNBC, Pak Faisal bilang riset-risetnya akhirnya menghasilkan ongkos yang lebih murah berbasis biji besi daripada nikel, ya, gara-gara Indonesia yang kepedean. Nah, Pak Faisal seperti mendesak pemerintah RI untuk mengulang sejarah minyak bumi, yaitu mengekspor bahan baku kepada negara maju tanpa nilai tambah dan kemudian mengimpor bahan yang sudah jadi. Pak Faisal bahkan dengan kejamnya memframing bahwa 90% nilai tambah nikel RI lari ke Tiongkok dan menyebut apa yang dilakukan oleh pemerintah RI ini tolol. Sebagai counter argument, Pak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, mengatakan dengan sudah adanya belasan smelter nikel di Indonesia, artinya memang sudah ada negara-negara yang menyanggupi syarat dan ketentuan untuk berinvestasi di Indonesia. Syarat dan ketentuan yang merupakan turunan dari kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia. Salah satunya adalah Tiongkok. Dan ini adalah hal yang wajar. Karena hilirisasi ini membutuhkan investasi dan teknologi yang besar. Tiongkok mampu dan mau tunduk dengan syarat dan ketentuan yang digariskan oleh RI. Sebetulnya Uni Eropa juga mampu, masalahnya mereka nggak mau. Kalau Uni Eropa mau, silakan berinvestasi di Indonesia seperti apa yang sudah dilakukan Tiongkok. Ini sudah dikatakan oleh Presiden Jokowi berkali-kali, silakan berinvestasi di Indonesia. Ada apa ini? Kok Tiongkok yang sudah jelas-jelas bersedia memenuhi syarat dan ketentuan RI untuk berinvestasi industri baterai atau hilirisasi di Indonesia ini di-frame merampok? Sedangkan Uni Eropa yang jelas-jelas ingin kita jual nikel mentah kepada mereka untuk mereka olah, kemudian barang jadinya mereka jual dengan harga tinggi, di tengah permintaan yang sedang tinggi ini malah dibela oleh Pak Faisal. Mentalitas ini menyedihkan sekali. Nah, kabar baiknya adalah perjuangan belum usai. Putusan WTO yang memenangkan gugatan Uni Eropa tersebut belum mengikat karena Indonesia dengan tegas mengajukan banding. Sudah saatnya Indonesia yang kini 7 besar ekonomi dunia memperjuangkan kepentingan nasionalnya di kancah dunia dengan cara-cara yang elegan karena eranya orasi berapi-api sudah lewat. Indonesia harus melawan gugatan Uni Eropa ini melalui jalur banding. Siapkan pengacara-pengacara terbaik bangsa untuk menangkan kedaulatan nikel. Juga galang dukungan diplomatik untuk terus berinvestasi di Indonesia untuk menguatkan posisi tawar kedaulatan nikel Indonesia dan melemahkan posisi tawar Uni Eropa. Akhir kata, dalam terminologi sosiologi, globalisasi adalah peristiwa yang berlangsung terus-menerus, yakni semakin menipisnya batasan antar negara menjadi satu entitas
global. Globalisasi adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, dengan menipisnya batasan antar negara, interaksi ekonomi antar pelaku usaha akan menguat. Dan ini dapat meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Di sisi lain, globalisasi apabila tidak disikapi dengan cerdas, maka akan menjelma menjadi bentuk neokolonialisme atau penjajahan jenis baru. Mereka yang memiliki modal menjajah mereka yang tidak memiliki modal dengan kekuatan finansialnya melalui organisasi-organisasi global. Saya Dedek Prayudi mengajak teman-teman penonton Cokro TV untuk dukung upaya pemerintah RI untuk hilirisasi nikel dan menangkan banding di WTO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.